Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si b***an itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Jadi itu kan jaksa, ada kejaksaan Jakarta Selatan, ada kejaksaan tinggi, baru kejaksaan agung. Komandonya itu kan dari kejaksaan selatan, jaksa selatan itu kan kejaksaan tinggi. Dan kejaksaan tinggi akan ada komando lebih tinggi lagi langsung kepada jaksa agung. Jangan-jangan ini tadi kan kenapa sekian lama itu tidak dilakukan? Apa mengikuti arus? Apakah memang ada konstelasi campur tangan tertentu? Karena memang sudah tidak ada alasan yuridis gitu loh. Jadi ini memang wajib dipertanyakan oleh komisi kejaksaan gitu. Jadi komisi kejaksaan memang dibuat untuk itu kan, menjadi ikan hiunya untuk mengejar kinerja tanggung jawab daripada jaksa-jaksa. Jadi Anda mau mengatakan komisi kejaksaan bukan hanya sekedar agar eksekusi dilaksanakan, tapi juga untuk memeriksa siapa yang lalai. Oh iya dong, harus ada peralihan tanggung jawab. Begitu ada putusan diketahui tadi waktu di cross check di pengadilan sudah melakukan, berarti kan ada peralihan tanggung jawab. Berarti jaksa punya kewajiban dan bertugas untuk mengirim terpidana ke lembaga permasyarakatan. Kenapa itu tidak dilakukan, Bang? Gitu loh. Kalau saya dipidanain, Bang, gitu loh. Jaksanya sekalian. Jadi dari komisi, maka dia juga mengajukan PK ya kan, sebetul itu. Nah, PK itu kan mestinya tanggal 20 ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dilaksanakan, tapi beliau tidak datang karena sakit. Ya, dan ada suratnya itu. Dan dijadwal ulang tanggal 27 Oktober. 27 Agustus. hukum telah menyatakan bahwa kejaksaan lalai. Pandangan Anda gimana? Sebelumnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, dan seperti yang kita ketahui juga pada hari ini itu seharusnya ada pelaksanaan sidang PK ya, sidang PK, namun demikian dari pemohon minta ditunda karena yang bersangkutan sedang sakit dan disertai juga dengan surat dari dokter. Namun demikian, Komjak masih mendorong untuk eksekusi sesuai dengan prosedur untuk kepastian hukum. Proses eksekusi diantaranya berkoordinasi dengan ALP untuk kesiapan menerima terpidana yang sakit. Juga supaya jaksa eksekutor memeriksa kebenaran sakitnya. Artinya, eksekusi yang dilakukan juga mesti mengedepankan hak asasi manusia. Jadi memang sejak awal begitu kita mendapatkan informasi dari media di awal Agustus, kita langsung tindak-lanjuti melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa eksekutor, dan kita sudah mendapatkan respon yang cukup jelas dan kita sudah menyampaikan sejak awal bahwa sudah tidak ada penghalang lagi dan jaksa eksekutor semestinya melakukan eksekusi sesuai dengan ketetapan hukum yang sudah. Jadi pertanyaan, ya terlepas apakah ini katanya menurut beritanya ini sudah ada jaksa yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi dan sebagainya, ya tapi pada kenyataannya ya belum juga ditahan, itu tidak mengubah apa-apa gitu kan. Ini kan menjadi menjadi satu babak baru dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga sudah cukup banyak gitu. Sylvester yang sudah divonis sejak 6 tahun yang lalu dan kemudian tidak ditahan sampai sekarang, itu banyak sekali pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Karena curiga ini kayaknya ada masalah gitu ya. Kok bisa gitu kan? Lihat, tidak ada gerakan apa-apa dari kejaksaan. tidak ada eksekusi. Tidak ada eksekusi kalau misalnya hari ini kejaksaan menyatakan pada waktu itu orangnya tidak ada satu administrasi yang menyatakan entah itu DPO atau kehilangan atau pencarian orang. Tidak ada itu. Tidak ada dokumen itu yang kita lihat. Kedua, kalau dikaitkan dengan COVID, rentangnya juga terlalu jauh. Ya. Karena COVID itu tercatat masuk ke Indonesia 2 Maret 2020.
Ya. Jadi ada rentang dari tadi 20 Mei 2019 ada sekitar 9 sampai 11 bulan. Dari putusan kasasi Dari dan memulai putusan COVID. kasasi. Jadi tidak ada. Terus sudah selesai COVID. Setelah COVID itu dicabut oleh pemerintah, statusnya itu tanggal 21 Juni 2023. Ya. Sekarang sudah 2 tahun 2 bulan juga tidak apa-apa. Ya. Berarti kalau kita sisir, artinya kalau secara hukum katakanlah tidak ada alasan yuridis. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya kita melihat ya bagaimana ya sekarang ini masalah-masalah yang lagi heboh-hebohnya di media sosial teman-teman, yaitu masalah si Filister ini teman-teman. Ya, kita tidak lagi ya melihat bahwa si Filister ini teman-teman ya telah mengalami kasus yang dimana pencemaran nama baik kepada Pak JK dan juga penghinaan teman-teman, yang dimana masalah itu masih heboh teman-teman di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, tentu dalam hal ini kalau kita melihat teman-teman masalah si Filister ini ya bukan semakin selesai teman-teman, tapi ini malah semakin ya bertambah masalahnya teman-teman, yang dimana ya perjalanan masalah Filister ini ya kalau kita tahu teman-teman tentang dieksekusi dan sebagaimana teman-teman yang beberapa hari yang lalu ya dia dipanggil di pengadilan teman-teman, tetapi ya dia tidak datang teman-teman dengan alasan ya dia sakit. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman membuat masyarakat Indonesia gelisah hal seperti ini. Karena kenapa? Ya, jangan-jangan si Filister ini adalah hanya alasan-alasan saja teman-teman, atau juga yang menunda-menunda waktu teman-teman, karena ya Mahfud MD mengatakan bahwa ketika dia datang di pengadilan teman-teman maka dia akan ditahan di sana teman-teman. Ya teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar masyarakat Indonesia bagaimana menanggapi ya cuplikan si Filister ini yang saat ini masih heboh-hebohnya teman-teman. Ya, dikatakan di sini bahwa kejaksaan sudah tidak punya rasa keadilan dan sudah tidak bisa dikatakan sebagai penegak hukum karena kalah oleh satu orang yang bernama si Filister dan orang besar di belakangnya. Pak Presiden Prabowo harus segera turun tangan. Ya teman-teman, yang diharapkan masyarakat Indonesia bahwa ya Bapak Prabowo ini juga turun tangan untuk ya menanggapi si Filister ini teman-teman, karena sejauh ini si Filister ini masih juga belum dimasukkan ke penjara. Ya teman-teman, kita juga melihat ya komentar-komentar masyarakat Indonesia mengatakan lagi kejaksaan bukan lalai, tapi mungkin memang sudah intervensi ya seorang penting dan dapat cuan kali itu kayaknya, yang benar nggak usah pelantar pelintir dan rakyat udah pada cerdas. Nah teman-teman, dalam hal ini ya kita juga melihat ya bagaimana akhir-akhir ini kita melihat bagaimana reaksi-reaksi kejaksaan teman-teman untuk bereaksi untuk ya memanggil Filister ini dan proses-proses yang dialami oleh hukum di Filister ini teman-teman. Ya dikatakan teman-teman di sini ya sudah buktikan, jangan cuma omong. Rakyat Indonesia sudah jenuh dengan pengadilan sinetron. Artinya di situ bahwa sejauh ini kita melihat Filister ini banyak sekali dramanya teman-teman. Ya bukan hanya satu tetapi banyak sekali ya. Dan kalau kita juga melihat ya Filister ini ya masyarakat sudah pada ya bosan melihatnya teman-teman karena atas tindakan-tindakan yang dilakukannya sebelum-sebelum ini. Ya dikatakan saat akan dieksekusi ya mengaku sakit. Pak Prabowo sebagai Presiden NKRI dihina, dilecehkan oleh si Filister dan kejaksaan pengadilan. Apakah Pak Prabowo masih tersandar oleh orang kuat di NKRI? Nah artinya di sini teman-teman bahwa ya si Filister ini teman-teman tidak tahu diri teman-teman. Karena kenapa? Kita melihat bagaimana ya
saat ini teman-teman masih dalam proses ya penyembuhan teman-teman, ya dia masih belum juga datang di pengadilan kejaksaan teman-teman. Dikatakan di sini teman-teman, terkesan jadi lingkaran setan tak tahu ya mana yang bisa disalahkan sebagai tadi eksekusi sejak tahun ya 2019 semasa Jokowi masih berkuasa. Coba andai jadinya inkrah saat ini di era Prabowo, kira-kira bagaimana? Nah teman-teman, kejadian masalah ini ya atau peristiwa masalah ini yang dilakukan Splitter kepada Pak Yusuf Kalla itu 2019 teman-teman. Jadi selama itu teman-teman tidak ada yang diungkap teman-teman, jadi diam-diam saja. Tetapi setelah 2025 ini ya semua dibongkar teman-teman masalah ini, jadi semuanya transparan teman-teman, tidak ada yang disembunyikan. Nah, dikatakan lagi bila kejaksaan diangkat sebagai sama Jokowi sampai kiamat pun tetap kejaksaan ya dikatakan begini teman-teman. Ya, katakan heran ya orang ini mulai dari Splitter dan Emmanuel Behenger tiba-tiba sakit ketika masuk mau dibuat. Nah, artinya teman-teman orang-orang terdekat Pak Jokowi itu sekarang sudah mulai kelihatan ya sisi hal-hal yang tidak baik dalam dirinya teman-teman. Ya, orang-orang yang terdekat dengan Pak Jokowi itu ya termasuk adalah Splitter. Nah, Splitter ini kita sudah tahu teman-teman ya bagaimana waktanya, bagaimana saat dia juga menyampaikan segala sesuatu teman-teman, tentu kita juga sudah menilainya teman-teman bagaimana Splitter ini. Ya, di dalam hal ini teman-teman, ya silakan juga memberikan komentar dan juga tanggapan Anda ya bagaimana untuk menilai bagaimana cuplikan video ini ya tentang masalah Splitter ini. Kita berharap supaya Indonesia ini memiliki kedamaian teman-teman dan juga rakyat merasakan kesejahteraan teman-teman. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya.